Ya anjir, maaf. Nah, terus maksud gua gini loh, ketika lu quit dari YouTube gitu, tapi lu kayak merasa kecewa atau lu apa ya, sakit hati, butthurt gitu-gitu. Nah, lu ada di titik itu nggak, Izzy dulu? Gua ada. Oh Pernah iya, nggak? And I Ada can ya? Oke. understand ada, why ada. I can understand Iya. why people felt that way. Yes. Oke, gua pun begitu. Nah, apa yang lo lakukan ketika di titik itu? Apakah lu sebelum apa yang lo lakukan sebelum di titik itu? Apakah lu berusaha merubahnya atau kalau berusaha doing something else or you just Gua mad? at that point sebelum gua berusaha nyerah atau berusaha gimana banget, artinya pre WTF Indo era ya. Mhm. Itu gua nge-push konten gua aja sih sebisa gua, sekuat tenaga gua. Mhm. Gue punya konten apa dengan segala strategi yang gue tahu, dengan segala cara yang gue tahu, gue push Oke. sebisa gue. But then it didn't work and it never worked. So I quit, take a step back, look over everything, and there you go. You got WTF Indo, you know? Oke. So ya, kalau gue gitu. Tapi gue sebenarnya gue agak kurang setuju Rap, yang lu bilang bagian kayak misalnya banyak orang bilang YouTube sistemnya sudah rusak, makanya banyak yang cabut. Kalau gue Iya. personally, menurut gue gini, lu bisa bikin sistem itu Betul. dikembangkan sama orang, ya kan? Sistem itu dikembangkan sama YouTube secara eksekutif. Jadi menurut gua non necessarily salah sistemnya, karena menurut gua on paper sistem dan softwarenya YouTube itu sophisticated. Menurut gua itu keren banget, oke? Itu beyond. Problemnya adalah itu tadi, ketika mereka lebih ngutamain kreator yang advertiser friendly, because of course they need to make money. The problem is it's way too obvious, and it's obvious that they're being greedy at the same time. Terlalu apa ya? Terlalu obvious tuh bahasa Indonesianya, Terang-terangan. sengaja gitu, terang-terangan. I don't know, but yeah, that's my 2 cents on this thing. Ya, kalau gua kalau lu sempet lihat, kalau lu ngikutin perkembangan gua, konten gua dulu sangat-sangat menitik beratkan kepada ngajak, ayo konten kreator Indonesia gitu. Gua masih dengan naif bilang bahwa kita sebagai YouTuber Indonesia bisa bersatu. Lu masih inget salah satu cita-cita lu, No? Lu pengen bikin semua orang Indonesia jadi YouTuber. Mampus, kejadian anjing. Iya anjing. Dan come on man, kayak bahkan banyak yang bikin drama sekarang tuh gue ingat adalah orang-orang yang dulu sempat gue ajar di akademi di YouTube, yang buatan YouTube gitu, yang muka-mukanya dulu gue ingat mentornya tuh gue gitu. Jadi tuh gue dulu agak norak dengan membawa idealisme gue untuk YouTuber harus gini, YouTuber harus kontennya gini, kontennya berkarya dan lain-lain gitu, segala macam lah ya. Geli gitu kode grade dulu. Sampai akhirnya gue sadar gitu kayak goblok, ngapain gue gitu loh. Dan masalahnya mereka yang kalau lu sadar, dan mungkin kalian tahu atau mungkin kalian pernah datang ke acara gue, orang-orang yang kalian katain sampah itu mentornya gue. Ngerti gak lu? So I give them the skill, gue kasih mereka wawasan dan edukasi, knowledge untuk mereka bisa main di YouTube. Dengan gue taruh idealisme gue untuk punya 500 Lamborghini. Untuk buat kebaikan, untuk share hal-hal yang bagus, ya, untuk pamerin karya lo, skill lo gitu loh. Sekarang pamerin dia hamil sama siapa, ngamilin siapa, berantem sama siapa, pukul-pukulan siapa, DM-an kata-kata nama siapa gitu kan. Karena gue mau nggak mau, gue juga inget banget gue ngasih tau gimana, apa itu algoritma, apa itu audience retention, jadi mereka paham gimana cara dapet traffic gitu. Dan akhirnya gue refleksi ke belakang, makanya si Izzy tuh waktu zaman-zaman gue di Bandung suka ngata-ngatain gue, lu sih ngajarin orang YouTube, lu sih ngasih tau orang cara bikin YouTube gitu kan. Gue sadar gitu kayak people are evil gitu. Banyak yang nggak bisa ketika udah tahu mudah dapat uang, dapat tenar, dapat posisi, mereka ya udah gitu manfaatin. Dan apalagi mereka punya knowledge akan hari itu, mereka akan terus gas gitu. Dan akhirnya gue sekarang akhirnya gue tapi yang sekarang gue tidak di posisi yang kayak dulu. Akhirnya di posisi gue yang menyalahkan mereka. Gue di posisi yang berusaha mengubah mereka, habis itu di posisi yang menyalahkan mereka. Tapi di 2017-an gue di posisi yang gak peduli, sampai akhirnya gue sadar 2020 ini lingkaran setan bahasa kasarnya. Konten sampah itu
tidak akan sukses kalau tidak ada yang minat, ya. Sama giveaway juga nggak akan ada terjadi kalau nggak ada yang mau. Betul. Jadi gue nggak fair kalau gue cuma salahin konten kreator. Konten kreator itu pembisnis, mereka melihat opportunity. Yang mereka lakuin, mohon maaf, tidak ada yang melanggar hukum dan hal, gue nggak tahu ya, so far ya. Sampah tapi tidak melanggar hukum. But content creator bisa untuk tidak melakukan itu. Iya, makanya gue bilang, lu bisa punya pilihan untuk tidak melakukan itu, tapi lu pilih untuk melakukan itu, walaupun melakukan itu tidak melanggar hukum. Itu tidak melanggar hukum. Tapi lu punya pilihan untuk gak jadi asshole. Yes. Iya. Jadi conclusion-nya, nah, tapi berarti kita harus jadi kreator gitu supaya tidak melakukan dikit. Tapi itu nggak bakal pernah laku kalau lu nggak peduli, lu pada penonton. Masalahnya mereka peduli, masalahnya mereka nontonin. Udah, yang lebih lucunya lagi, tergoblok ya 2019, 2020, mereka tuh nggak suka sama drama itu, tapi diomongin, tapi disebarin, tapi diklik, tapi dikata-katain di komen yang seperti gue bikin konten-konten baru-baru ini. Jadi udah double, men. Bukan masyarakat yang suka, masyarakat yang nggak suka pun mendukung mereka untuk terus melakukan lingkaran setan itu. Opportunity itu jangan jalan. Posisi gue sekarang bukan sakit hati lagi sama YouTube. Gue udah sakit hati sama YouTube, gue udah sakit hati sama kreator, sekarang gue sakit hati sama penonton di 2020. So what you do? I don't give a fuck anymore. There you go. Exactly. Akhirnya gue dari pertama nggak pernah punya sense of belonging juga sama community ini sebenarnya, kalau mau jujur. Iya bener ya, dan gue paham. Tapi lu mesti tahu Jen, perjalanan gue Jen, gue juga bisa memahami perasaan lu pada yang bukannya lebay ya. Rap, lu inget Rap? Apalagi sampai yang punya klan. YouTube Rewind 2014 nyet. Siapa punya masalah selama 2014 Rap? Seorang Eka ngelain, gue bercanda ya, itu lu sama tongkrongan lu bangsat, bukan gue. Itu kan masih satu channel. Nah, gue ingat banget gue ngelain, gue mau bikin YouTube Rewind Indonesia kalau Eka bikinin musiknya, dan itu gue totally bercanda karena Eka nggak pernah balas line, Eka nggak pernah hadir di line. Tahu-tahu balas anjing, keringet dingin gak gue? Masa gue mau bilang, bercanda bang, mohon maaf, ditampolin lah gue sama satu YouTube. Sama Eka, sama Arab, sama Skinny semuanya gitu kan. Ya akhirnya gue bikin YouTube Rewind gitu. Dan akhirnya sense of belonging gue tuh sungguh kuat pada masa itu. Tapi akhirnya sampai 2020 gue dicewakan sama tiga aspek YouTube itu sendiri. The YouTube itself, the creator itself, the viewer itself. Dibilangin. Iya, dibilangin benar. Akhirnya gue welcome to kami tidak mau diam. Welcome to the club. Welcome to 5KG gitu kan. Jadinya kayak dibilangin. Dulu lu bangga ya pakai nongkrong pakai topi YouTube gitu ya. Wah, bangga banget Jen. Gue pernah ngecengin lu kan dulu. Iya. Anjir. Jen, gue ingat kan gue pernah ngecengin lu pas lu pakai topi YouTube atau pakai jaket YouTube gitu. Jaket YouTube. Gue udah tau pakai jaket YouTube. Varsity. Yang dikasihnya ke ini dia 10 YouTuber top kita di acara gitu. Iya, lu dapet anjing, Israel dapet bangsat. Gue gak dapet. Gue dapetnya yang ranking 2. Ada yang Varsity, gue gak dapet yang Varsity. Iya. Kalau gue bangga gue punya yang dapet Varsity tuh yang headphone e-girl tuh. Gue bangga punya topi tulisannya Riza Alfafan YouTube channel. Woi, Riza Alfafan. Rare bro. Ya makanya sekarang gue udah di tahap yang gimana ya, gue ngerti banget perasaan. Contoh kita latar belakang kita sekarang dari Skinny, gue paham karena gue pernah di posisi mereka, tapi gue paham banget gitu. Akhirnya gue di sekarang ya udah nggak peduli ya, kalau lo mau hancur aja udah gitu loh. Kayak lu pada gue coba selamatin 3 times, silakan. Lu mau terus mengeksploitasi, lu mau terus dieksploitasi, it's your choice lagi. Udah 3 kali, udah bertahun-tahun gue 3 kali nyelamatin lu, dan sekarang gue peduli setan, gue cuma ketawa-tawa. No. I was saying, but lu cuma nggak bisa dismiss that some people quit. Itu not exactly because of the system. Maybe they just find something interesting to do. Betul, ya bisa juga. Even the biggest one of all, Filthy Frank, man. Yeah, exactly. Dia suka musik ya, dia kerjain musik. Maybe exactly. Ngebahas Andovi, mungkin dia ada film and all that. You know? Rick, lu kenapa jadi segede rumah gitu, Rick? Tapi gini, kalau gue mau bahasnya lebih dari sisi kalau misalnya lu pilihannya kan selalu ada quit atau lu stay gitu. Nah, stay juga ada 2, lu ikutin arus atau enggak lu bukan melawan arus bahasanya. Ya lu jadi diri sendiri seperti lu awal. Kayak kita sekarang kan, kayak udah bodo amat. Yes. Udah ini tuh udah bukan melawan arus lagi. There is no bodo teing.
Iya, there is no melawan arus atau lu ngebelah laut. Alternatif. Karena gini, gua ambil contoh dari yang paling terdekat sama gua ya, yaitu Winston. Oke. Winston, he doesn't give a fuck. Dia dari awal udah satu, dia udah nggak pernah gua bantuin, udah nggak pernah gua naikin, udah nggak pernah gua support apa-apa. Dari segi apapun gua promotin apa segala. Sesekali collab tapi itu tidak membantu banyak. Karena apa? Karena dia udah punya kerajaannya sendiri gitu loh. Follower-followernya, fansnya dia yang mau diajak tolol dan diajak gila sama dia, itu menurut gua sinting gitu. Dengan dia bikin video minum amer, berenang di amer gitu. Itu kayak what gitu. Terus dia ambil topeng jadi kayak iblis gitu. Iblis yang ngerasukin dia supaya minum amer gitu. Itu kan ya udah dia jadi dirinya sendiri dan he got something from it, ya udah gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi kalau kayak gua atau Easy dulu yang keluar terus ngoceh-ngoceh, ya hopefully lu bisa mendapatkan side lain, misalnya mau keluar tapi masih butthurt gitu, semoga lu bisa dapetin side lain gitu ketika lu berproses gitu sih menurut gua. Karena you can stay kok, you can stay anyway gitu menurut gua. Enggak, gue nggak bisa stay up, gue harus cabut ntar lagi. Kalau Ajen gimana Ajen? Apanya nih, gimana apanya? Tuh kan, pertanyaan lu nggak jelas, no. Jen, Yeah. pendapat lu tentang orang yang quit di YouTube dan quote and quote ada yang ngatain kan, kayak nyalahin YouTuber baru. Nah itu kan kita belum bahas tuh, nyalahin YouTuber baru nih. Yang nyalain gitu. YouTuber barunya orang yang quit atau audiensnya? Audiens mengkuatkan itu sebagai iri bilang tot. Ya itu berarti pemikiran audiensnya juga sesempit itu aja, kayak universe berarti cuma YouTube doang dong gitu kan, ada real life juga. Itu aja bener kan kayak di luar contoh paling gampang ya kayak Filthy Frank kan, ya emang dia udah tahu kayak karir musiknya bakal bener-bener udah potensial bagus, ya udah gitu kan. Dan secara personal juga dia udah nggak nyaman sebenarnya melakukan itu mungkin gitu. Ya udah gitu, kayak udah. Iya, everybody has their own reason. Kayak alasan lu juga gitu kan, Rap, salah satunya juga nggak mau terlalu aktif di YouTube atau nggak mau itu kan juga karena emang lu juga nggak nyaman juga kan. Iya, selain sok polos kalau gue udah nggak ada hati di bikin konten apa segala, tapi ya gue punya escape yang lain gitu. Dan punya escape sih. Dan juga bukan berarti nggak nyaman sama ngelakuinnya, tapi lu bisa juga nggak nyaman sama deadline-nya atau kayak kewajibannya gitu, kayak atau harus yang lu ciptakan sendiri gitu loh. Kewajiban yang bikin sendiri. Iya, maksudnya lu udah nggak bisa memenuhi itu yang sebenarnya juga lu ciptakan sendiri gitu. Iya, tapi kalau misalnya lu quit menyalahkan sistem dan gimana, menurut gua itu bias banget karena lu sendiri udah tahu kalau sistemnya seperti itu, dan either you do something else yang berbeda atau enggak lu ya nggak tahu quit. Kalau lu udah ngerasa kayak mungkin gini juga, ini salah satu perspektif dari gue juga, yang gue tuh bikin konten tapi nggak pernah seolah-olah konten yang gue bikin itu adalah series, dan audiens pun akhirnya ngerti gitu. Jadi seandainya gue tiba-tiba 2 bulan gue nggak bikin video apapun, nggak ada yang bilang gue hilang, nggak ada yang langsung bilang Mardial berhenti dari YouTube, nggak ada, karena orang udah tahu ya gue tuh upload selalu suka-suka, nggak ada jadwal, nggak ada apa, kecuali gue dapet sponsor nih kayak sebulan ini bikin 4 biji, baru dah tuh. Nah itu gue setuju Jan, karena dulu gue yang menciptakan sendiri, kayak gue rehat dulu, gue mau stop bikin video dulu untuk minggu ini gitu. Itu kan gue yang ciptain sendiri gitu. Tanggung jawab kayak anjing gitu yang gue ciptain sendiri, akhirnya ngebebanin gue gitu, kayak what the fuck gitu. Akhirnya gue sadar kayak anjing ini cuma etalase gue gitu. Gue cuma mau having fun di YouTube. Akhirnya gue balik ke diri gue yang dulu gitu. Gak ada kewajiban, gak ada aturan, suka-suka gue. Iya. Dari conversation ini gue nyadar deh, sebenarnya kayak YouTube itu kan udah makin gede ya. Even kayak 6 tahun lalu waktu gue masih ngulik YouTube, itu kan udah jadi kayak second biggest search engine setelah Google ya kan. Gue nggak tahu, mungkin sekarang first biggest. The thing is, gue ngeliatnya semakin YouTube itu jadi mainstream, semakin banyak orang-orang yang berpartisipasi dalam YouTube, baik dari audience atau creator, semakin bentuk medianya itu makin nggak bisa kayak media internet loh, ngerti gak sih? Semakin lama dia jadinya makin kayak media konvensional. In a way, secara nggak langsung, pelan-pelan berubah jadi TV. Karena diatur advertiser, karena diatur eksekutif. Ya nggak sih? But then again, at the same time, saking gedenya, istilahnya kalau misalnya gue mau taruh imaginary infinity di YouTube, gue mau kasih cap, anggaplah YouTube ini infinite. Anggaplah YouTube ini tak terbatas luasnya. Artinya, lu bisa nyari world lu sendiri gitu loh di dalam YouTube. Kayak saking gedenya YouTube,
lu bisa punya YouTube lu sendiri. Kayak gua personally, experience gua nonton YouTube setahun belakangan itu jauh lebih bagus daripada tahun-tahun gua bikin WTF Indo dan tahun-tahun sebelumnya. To be honest, jauh lebih bagus daripada zaman-zaman Freddy, zaman-zaman masih ada males banget. Gua jauh lebih suka YouTube gua hari ini. 100%. Sebagai penonton. Sebagai penonton. Karena menurut gue ini bagus banget. Bener-bener kayak gue cuman ngeliat apa yang gue suka. Kalau gue pagi buka YouTube, gue ke home, gue ngeliat beberapa berita. Kebetulan YouTube gue set ke United States. Jadi gue nggak ngeliat tai kucing di Indonesia ada apa. Tapi gantian gue ngeliat tai kucing di Amerika. Cuman gue dari segi penonton, experience gue nonton YouTube itu sangat-sangat enhance. Dan gue nggak ada masalah gitu. Yeah. Dari Sama, kreator sama. jadi penonton.